masalah. Kalau kita mau jadi ulama, kalau kita mau menjadi mufti, mau jadi, kalau untuk sholat kita akan belajar usul fiqh. Karena kalau bapak belajar usul fiqh hanya untuk memahami caranya sholat, nanti belajar sholatnya bisa sampai lama banget, paham nggak gitu? Jadi sampai bagaimana caranya wudu yang benar, kita pakai usul fiqh misalnya, ini pakai dalilnya ini ayatnya apa ini mujmal, ini am apa ini ayat seperti itu. Ketika saya singgung apa sih itu usul fiqh? Jadi kita tahu ranah kita fikih, bukan usul fiqh. Nah, fikih itu hasil daripada usul fiqh. Seperti itu. Jelas Pak? Terima kasih. Masih ada Pak? Miskul khidam kalau masih ada? Kalau nggak ada cukup ya. Jadi inilah pelajaran kita hari ini yang singkat dan tidak padat. Memang singkat tapi sangat tidak padat ya, karena memang nggak bisa. Tapi pelan-pelan kita belajar mudah-mudahan. Jadi tradisi ini harus kita lestarikan. Jadi kalau ada penyakit bosan, banyak beristighfar dalam hati, usahakan kita istiqomah dulu ya. Coba sampai 7 kali pertemuan dulu, sampai nanti kita menikmati belajar ini sebagai tradisi. Jadi bukan sebagai untuk mencari pahala. Kita harus menjadikan ini sebagai sebuah tradisi. Mudah-mudahan. Jadi kitabnya sudah pada punya semuanya, Pak? Sudah. Saya tadi pikir hari ini masuk sampai market saya udah bawa kayak gitu. Usaha saya bawa kitab segini. Tadi yang mau dibahas, kenapa kok beda-beda? Ini dari macam-macam mazhab ini. Kok bisa ini kayak gini dan tadi saya pikir hari ini kita sampai kepada penyebab perbedaan pendapat. Supaya nanti saya nggak bilang bohong, maksudnya saya kan di sini ada ustaz banyak yang bisa baca kitab, jadi bukti kan gitu misalnya. Ini perwakilan dari ini mazhab Hambali, misalnya dari mazhab Hanafi. Kenapa? Oh, cara beristidlal mereka berbeda gitu. Oh, kenapa? Alasan saya udah bawa gitu. Gak apa-apa ya? Nanti Insya Allah minggu depan lah. apa namanya yang fatwa-fatwa sahabat tadi itu ada yang sudah jadi yang khusus enggak ada di dalam banyak buku. Kalau yang paling gampang buka di buku fikih muqarrar. Fikih muqarrar itu fikih perbandingan mazhab. Ya, misalnya kalau yang besar tuh kalau perwakilan mazhab Syafi'i, nama bukunya Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Walaupun bukan cuma Imam Nawawi yang bikin As-Subki juga masuk ke situ. Itu di situ disebutkan. Jadi dalam satu kasus dia menyebutkan pendapat ini disebut juga lah. Kalau Abu Bakar Siddiq begini, kalau Umar begini, Abdullah bin Abbas begini berpendapat dalam kasus itu. Tapi nggak bersalah, cuma disebutkan. Ya, itu kalau dalam fikihnya Asy-Syafi'i. Kalau pengen dari mazhab Hambali, buka kitab Al-Mughni Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Itu juga di situ fikih muqarrar dinukil juga daripada hal-hal yang demikian. Kalau dari mazhabnya Imam Abu Hanifah, nggak ini sebagai informasi supaya nanti Bapak bisa searching aja. Jadi kalau dari mazhab Syafi'i namanya apa? Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, silakan. Itu bukunya nggak ada, cuma segini aja bukunya. Beda cetakan, beda ya. Bisa tapi PDF-nya banyak. Itu sudah Majmu' Syarah Muhadzab. Itu kalau dari pandangan Hanafi, dari pandangan mazhab Hanafi itu yang fikih muqarrar besar adalah Al-Mughni. Ya, penulisnya namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kalau misalnya ke mazhabnya Imam Abu Hanifah itu Hasyiah Ibn Abidin, ya Hasyiah Ibn Abidin, ya Raddul Muhtar, ya banyak lagi lah, banyak. Kalau yang kontemporer ya buka punyanya Wahbah Az-Zuhaili misalnya, tapi nggak semua dimukil dalam sini, ya semisalnya, ya. Dan banyak lagi yang lain. Jelas saya kira-kira seperti itu. Tapi kalau Bapak pengen beli fatwa Abu Bakar Siddiq satu buku kayak gitu, nggak ada, ya kan? Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Itu semua sudah diracik-racik lagi karena itu masih mentah, nanti diracik-racik lagi sama Allah. Jadilah fikih. Ini fikih yang kita pegang ini, itulah buku-buku yang sekarang itu hasil daripada semua yang sudah diracik dengan sebagainya racikan dengan perbedaan. Sampai sini dulu Pak ya. Jadi saya mau pulang lagi ya. Saya tadi mau bawa lalu kayaknya saya dilihatin ternyata saya baca lah. Tadi saya pikir nggak usah bawa ya. Bawa aja lah. Maksudnya buat nanti jadi contoh gitu kan. Oh misalnya kitab ini dan saya kan ini ini bukunya ada seperti itu. Jelas ya kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan akan datang kita masih melanjutkan pembahasan kita. Kurang lebih mohon maaf. Kalau bisa apa kita pelajari dibikin talkhis.
ringkasan, masing-masing punya ringkasan. Karena kita sikapnya di sini talqi, nanti setiap berapa kali perjumpaan saya minta kalau ada punya talqis terbaik kita revisi dan bisa dicetak buat masjid ditaruh di sini. Jadi misalnya gini, dari 10 orang yang membuat talqis, nanti sama Ustaz dikoreksi. Yang talqisnya catatannya paling rapi dan paling bagus, ya kan, bisa di print. Nanti kalau sudah terkumpul sampai selesai, bisa dibagikan teman-teman yang belum sempat hadir sebelumnya, seperti itu. Ya kalau enggak juga nggak apa-apa, ya. Kalau males-males gitu nggak apa-apa ya. Jadi Bapak coba kita kelas ya, seperti tahun lalu ya. Kalau ada absennya gitu ya, supaya kamu jawab sama ibu ada mahal gitu ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang belum daftar? Absen? Kayak itu dulu tak habis kita sudah semua. Punya surat. Ada yang Udah belum daftar daftar? Reza? Udah daftar Reza sama dia? Hah? Gak apa-apa daftar. Belum daftar juga ini. Belum. Sudah. Buku belum dapat? Sudah. Oke. Kalau buku udah punya aja ini. Enggak buat nama aja kan? Udah setelah. Berapa, Mas? Kurang enggak, Mas? Minggu depan ada tamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa taslim ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim. Alhamdulillah al-fattah al-alim alladhi arshada man istada'a min ibadihi ta'allumi wa ta'lim. Wa salatu wa taslim ala man arsalallahu hadiyan ila siratal mustaqim. وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن الصحابة من الأنصار والمهاجرين وعنا معهم وبهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bermuajah kembali dalam mengkaji daripada ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pada kali ini kita akan masuk kepada pertemuan pertama dalam kajian fikih insyaallah, talqi fikih Syafi'i yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Di permulaan ini kita belum langsung masuk ke dalam materi, tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan masuk kepada materi pendahuluan terhadap fikih atau ilmu fikih yang akan kita pelajari, agar ada kesamaan pemahaman akan tujuan pembelajaran kita dan informasi-informasi dasar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih, supaya di kedepan hari kita merasa lebih nyaman dan lebih mengetahui apa yang kita pelajari
dasarnya apa dan tujuannya juga untuk apa, seperti itu. Jadi mungkin 1 atau 2 paling lama 3 pertemuan itu adalah berbicara tentang pendahuluan terhadap ilmu fikih, tentu dengan cara yang sangat ringkas. Kita tidak ingin terlanjur berbelit-belit karena basicnya di sini kita umum, ya, tidak semuanya daripada basic yang telah mempelajari fikih sebelumnya, seperti itu. Sebelumnya mohon maaf, sebenarnya saya mau bawakan materinya pakai PPT, tapi nggak tahu file hilang nih. Udah pernah bikin dulu dan udah pernah kita bawa di beberapa tempat juga, belum ketemu sampai sekarang. Mau bikin lagi, cuman kemarin waktu ada seminggu saya nggak bisa, belum sempat. Ya, Reza punya file yang dulu kita di tempat unsur major itu. Nggak punya ya, itu pakai punya aneh ya, nggak pernah lagi. Tapi hadir dulu pernah kan? Ya. Jadi dulu sebenarnya sudah pernah kita bikin, tapi saya mau maaf betul, jadi belum bisa menggunakan PowerPoint. Harusnya sudah ada jamaah bisa pegang filenya dan kita bisa jelaskan lebih enak gitu. Tapi nggak apa-apa, saya juga akhirnya jadi cari-cari bahan yang lain seperti itu. Kita bacakan, kita pelajari secara singkat daripada perjumpaan kita. Materinya nanti bisa dicari, itu kalau mau dicari kitab-kitabnya ada banyak, yaitu Al-Madkhal ilal Fiqh Islami. Itu banyak yang tulis ulama, ya, dari kalangan ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama klasik, banyak yang pendahuluan terhadap ilmu fikih. Ya. Daripada kita nanti harus bikin lagi, coba bisa dicari dan itu bisa dijadikan bahan untuk murajaah. Banyak yang menulis itu. Al-Madkhal ilal Fiqh Islami atau Al-Madkhal ila Ilmi Fiqh, ya, pendahuluan terhadap ilmu fikih. Biasanya setiap fan keilmuan itu ada madkhalnya, ada pendahuluan, apakah akidah, fikih, akhlak atau yang semisal seperti itu. Ketika kita mempelajari pendahuluan terhadap ilmu fikih ini, apa pentingnya yang kita akan dapatkan daripada pendahuluan ilmu fikih ini? Yang pertama adalah an yata'arraf ad-daris ala ma'na al-fiqh wa fadlihi wa ummi ta'allumihi. Ini manfaat nomor 1 yang akan kita dapatkan daripada pendahuluan ini, yaitu seorang pelajar akan mengetahui makna daripada kata fikih itu sendiri, keutamaan daripada ilmu fikih, dan juga hukum mempelajarinya. Ini poin nomor 1. Nomor 2 adalah al-yaghlab ad-daris fi ta'allum al-fiqh, akan menarik kepada pelajar untuk ingin memperdalami dan mempelajari ilmu fikih. Jadi tujuan kita mempelajari pendahuluan terhadap ilmu fikih ini, yang pertama untuk mengerti etimologi dan terminologinya, keutamaannya. Lalu yang kedua adalah agar kita tertarik untuk mempelajari ilmu fikih. Jadi bukan cuma sekedar untuk syiar atau mencari pahala saja, tapi ada yang menarik kepada diri kita untuk mempelajari ilmu tersebut. Lalu yang ketiga, an-yudrik ad-daris al-marahil at-tarikhiyah di ilmu fikih. Bagi para pelajar nanti akan mendapatkan informasi-informasi penting, informasi dasar, semisal fase-fase perkembangan ilmu fikih dari fase yang awal sampai dengan saat ini, ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, al-yasir ad-daris mu'azziman li a'immatil fiqh, mu'tarifan bi fadlihim, mujillan li juhudihim. Yang keempat, akan memberikan pengagungan di dalam hati para pengkaji kepada imam-imam, kepada para fuqaha, kepada para ulama, dan akan lebih kenal terhadap keutamaan-keutamaan mereka dan usaha-usaha mereka di dalam memperkembangkan keilmuan fikih ini dari zaman ke zaman. Karena gini jamaah Allah, banyak daripada kita karena tidak kenal itu biasanya meremehkan, kan gitu. Siapa emangnya dia, kan gitu. Emangnya itu siapa?
siapa Abu Hanifah dibandingkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW? Siapa itu Malik bin Anas dibandingkan dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq misalnya gitu. Siapa itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dibandingkan dengan hadis sahih? Siapa itu Ahmad bin Hanbal dan begitu seterusnya. Jadi suka ditabrak-tabrakan sehingga tidak ada pengalaman karena tidak mengenal dan tidak mengetahui proses di dalam perkembangan fikih itu sendiri. Lalu ada madaris al-furuq bainal madaris al-fiqhiyah juga akan memberikan pengetahuan kepada kita semua terhadap perbedaan-perbedaan di dalam madrasah-madrasah fikih yang ada. Nanti ada mazhab ini, ada mazhab itu, ya, dan yang semisalnya. Lalu juga nanti akan kita ketahui kenapa mereka berbeda, apa alasannya mereka berbeda seperti itu. Lalu selanjutnya an ya'rif ad-daris ma'na at-tamadhhub wa hukmuhu wa yufarriq baina al-mamnu' minhu wal jaiz. Kita juga akan mengetahui arti daripada bermazhab itu apa. Ya. Lalu apa hukumnya bermazhab? Lalu juga nanti akan kita pelajari apa hal-hal yang dibolehkan daripada bermazhab dan hal-hal yang dilarang daripada bermazhab. Ini poin yang terakhir akan menjelaskan kepada kita pengertian bermazhab, juga pengertian tidak bermazhab dan hukum bermazhab. Lalu kita akan membagi yang dibolehkan daripada bermazhab itu sendiri dan hal-hal yang tidak dibolehkan daripada bermazhab dengan pendapat-pendapat ulama dan alasan-alasannya. Ini mungkin poin-poin yang terakhir ini nanti perjumpaan kedua atau ketiga ya, karena ini kita mungkin 2 atau 3 kali perjumpaan kalau saya lihat. Yang pertama kita akan membahas etimologi, terminologi dan mawahil, mungkin seperti itu. Tapi maka kita masuk kepada yang pertama adalah pembahasan terhadap makna fikih, ya, makna fikih itu sendiri. Apa makna daripada fikih? Kata-kata fikih secara etimologi, ya, secara bahasa adalah al-fahmul mutlaq. Kalau dibilang fikih dalam bahasa Arab secara etimologis adalah al-fahmu al-mutlaq, faham yang sempurna, pengetahuan, mengerti, mengetahui, apapun yang diketahui itu disebut dengan fikih. Jadi kalau dari bahasa Arab kata-kata fikih itu adalah pengetahuan, ya, al-ilmu atau al-ma'rifah, ya. Sama saja, cuma biasanya kalau dibilang al-ilmu itu pengetahuan yang sempurna. Kalau al-ma'rifah itu pengetahuan yang ada sisi-sisi yang tidak diketahui. Ada sisi-sisi yang tidak diketahui. Tapi kalau sudah al-ilmu itu biasanya pengetahuan yang sempurna, yang komprehensif, dari segala aspek harus diketahui betul. Kalau al-ma'rifah, maka nanti ada sebagian yang mengatakan definisi secara terminologinya nanti ada yang pakai al-ilmu bil ahkam, ada yang ma'rifatul ahkam. Nah, ini berbeda nanti kalau kita bilang ma'rifatul ahkam sama al-ilmu bil ahkam. Karena kalau ma'rifatul ahkam ini pengetahuan yang belum terlanjur jelas. Tapi kalau al-ilmu bil ahkam pengetahuan yang jelas, pasti. Pengetahuan yang pasti. Sebab itu ketika berbicara tentang Tuhan itu nggak bisa pakai al-ilmu tapi ma'rifah. Makanya orang yang dekat dengan Allah nanti dibilang al-arif billah, bukan al-alim billah. Karena sekenal-kenalnya manusia kepada Allah, dia tidak akan bisa mengetahui Tuhan secara sempurna. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan puncak daripada mengenal Tuhan adalah al-'ajzu al-idraki. Ya, puncak daripada mengenal Tuhan adalah ketidakmampuan kita mengenal Dia. Ya. Tapi itu bukan arti kita. Ini saya sedang berbicara makna al-fiqh. Jadi al-fiqh artinya adalah faham, ya, dari kata faqah atau faqih atau faqih sama saja. Ini hanya nanti berbeda di kesempurnaan di dalam pemahaman itu sendiri. Nah, jadi kalau secara bahasa kita memahami apapun itu, mengerti suatu keilmuan apapun itu boleh dibilang faqih. Boleh, ya. Bapak di sini ada yang ahli kelistrikan, yaitu fikih, keahlian itu disebutnya.
Ada yang ahli otomotif, itu fikih dibilangnya. Ada yang ahli pertanian, ada yang ahli ini dan itu. Kesemua pengetahuan akan ilmu itu boleh dibilang fikih secara bahasa, secara etimologis. Jelas ya kira-kira sampai di sini. Seperti itu. Lalu yang kedua, kalau di dalam pandangan syariat, dalam pandangan syar'i, menurut agama, ya, kata-kata fikih itu memiliki arti yang lebih sempit daripada yang tadi. Al-fahmu, al-ilmu sama, tapi ada qaid, sudah diikat nanti. Ikatannya adalah bi masaili au bi umuriddin. Ya, al-ilmu bi umuriddin. Pemahaman terhadap segala macam urusan agama. Jadi kalau fikih dalam terminologi syariat adalah pemahaman yang berkaitan dengan urusan agama. Maka hal-hal yang berkaitan dengan agama, apapun itu, berupa keyakinan, berupa perbuatan, berupa sikap akhlak, atau ilmu apapun yang ada kaitannya dengan agama, ini pemahaman ini disebut dengan fikih. Ya. Berarti kalau tadi saya mau bilang fikih orang yang mengerti bahasa Inggris, itu fikih secara bahasa. Kalau kita bilang fikih secara syariat, sudah bukan fikih namanya. Karena sudah diikat fikih dalam pandangan syariat, diikat dengan bahasa din dengan kaitan-kaitan agama seperti itu. Sekarang kalau ada orang ahli tauhid, ahli ilmu akidah misalnya, ilmu yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, ya, ini boleh dibilang fikih atau enggak secara agama, Bapak kira-kira? Boleh dibilang fikih, ilmunya boleh enggak? Jadi kalau ini ahli fikih, bidang apa? Bidang tauhid, boleh enggak kira-kira? Ahli fikih kok bidang tauhid, kira-kira ahli fikih, ya. Tapi bidang tauhid, bidang keyakinan, bidang akal misalnya, boleh, karena ini terminologi syariat, jadi luas. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Ya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid-din, maka akan difaqihkan dia dengan urusan agama. Ini suka kadang-kadang ditarik ke ilmu fikih, padahal ini gak ada kaitannya sama ilmu fikih. Ya, itu kata-kata yufaqihu fid-din bukan berarti dipintarkan dia dengan ilmu fikih, bukan. Yufaqihu fid-din ya urusan agama, masalah akhlak, masalah apapun itu berkaitan dengan keyakinan, keimanan, berkaitan dengan keislaman, normatif, atau berkaitan dengan akhlak, ya, dengan ihsan. Bisa dipahami Pak? Jadi kalau kata-kata fikih di dalam hadis Nabi Muhammad SAW atau yang berada di dalam Al-Quran, itu fikih arti yang kedua ini. Fikih yang berkaitan dengan urusan agama apapun, urusan agama apapun, seperti itu. Nah, berarti yang ketiga, kata-kata fikih menurut istilah fuqaha, menurut istilah ahli fikih itu sendiri. Ya, kata-kata fikih menurut istilah ahli-ahli fikih itu sendiri. Ini lebih mengerucut lagi, lebih sempit daripada definisi yang kedua, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-far'iyyah. Ini yang paling sederhana definisinya, yaitu ilmu, ya, terhadap hukum-hukum syariah, hukum-hukum syariah yang cabang-cabang, ya, hukum-hukum yang amaliyah, yang sifatnya perbuatan, ya, yang normatif seperti itu. Nah, jadi maka nanti ilmu agama yang kaitannya dengan keyakinan, dengan akal, dengan sikap akhlak, ini semua sudah bukan fikih lagi, walaupun dia urusan agama. Ilmu tentang keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Agung, itu kalau pakai definisi fikih yang ketiga, dia bukan fikih lagi namanya, karena bukan perbuatan, tapi itu ilmu terhadap keyakinan, berbeda ya. Nah, maka kalau yang ketiga ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perbuatan kita, ya, seperti sholat kita, seperti hubungan muamalah kita, urusan keluarga kita, ya, urusan sikap-sikap kita, ya, ini semua disebut dengan fikih. Nah, itulah ilmu fikih yang biasa sekarang dijadikan suatu pelajaran. Jelas ya Pak?
Jadi fikih yang pertama artinya adalah ilmu umum, apapun itu pemahaman boleh disebut fikih. Yang kedua, kata-kata fikih itu adalah urusan agama yang luas, masuk di dalamnya fikih, masuk dalamnya tauhid, masuk dalamnya akhlak, masuk dalamnya semua ilmu. Bisa dipahami Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ayat ketiga, ilmu fikih lebih eksplisit lagi, yaitu ilmu yang berkaitan tentang yang fikih yang sekarang kita pelajari ini, ya. Seperti itu. Adapun objek daripada ilmu fikih, objek daripada ilmu fikih adalah af'alul ibad min haitsu ta'alluq bil ahkam, min haitsu ta'alluq al ahkam asy-syar'iyyah biha. Mawdu' daripada ilmu fikih, objek tujuan dan objek daripada ilmu fikih itu adalah perbuatan manusia-manusia yang telah jatuh taklif. Perbuatan sikap manusia yang telah jatuh taklif. Ini kata-kata perbuatan, maka keyakinan bukan objek fikih. Kata-kata perbuatan, maka keyakinan bukan objek fikih. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, ya, keyakinan saya bahwa Nabi itu ada yang namanya Nabi Isa, ini bukan objek fikih. Ada Nabi yang namanya Nabi Musa, ini keyakinan ini ranah bukan perbuatan. Atau misalnya keyakinan saya bahwa Allah memiliki sifat ini, Allah memiliki sifat itu, maka ini bukan ranah ilmu fikih. Karena yang dimaksud tujuan atau objek daripada ilmu fikih adalah af'alul ibad, ya, perbuatan, ya, manusia-manusia, lebih jelasnya lagi yang dijatuhi taklif. Maka kalau perbuatan manusia tidak jatuh taklif seperti anak kecil, orang gila, anak yang belum baligh, belum mumayyiz, dan yang semisalnya, perbuatannya ini tidak terkena objek fikih karena dia belum terkena taklif. Bisa dipahami ya? Nanti detail-detailnya ini akan masuk di bab-babnya, nanti akan semakin detail. Ini kita masih umum ya, masih umum seperti itu. Itu tadi definisi fikih secara etimologi dan secara terminologinya. Lalu fadluhu, keutamaannya fikih ini apa? Keutamaannya ilmu fikih ini dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Al-fadlul 'am lil 'ilmi syar'i. Yang pertama, ya, kalau dilihat dari keutamaan ilmu agama yang umum, ilmu fikih ya pasti termasuk daripada ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat. Maka dia masuk di dalam seluruh dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan ilmu. Seperti tadi hadis yang saya katakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan diberikan pemahaman terhadap urusan agama. Karena ilmu fikih ini juga bagian daripada urusan agama, maka semua dalil yang berbicara tentang keutamaan ilmu agama, fikih juga masuk ke dalam hal tersebut. Jelas ya Pak ya, kira-kira. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya bagi al-Islam. Ya, Al-Islam ini komplit, termasuk juga hukum-hukum syariat. Maka itu semua hal-hal yang kita dapatkan daripada Al-Quran maupun hadis berupa keutamaan ilmu agama masuk di dalamnya ilmu fikih. Karena fikih bagian daripada ilmu agama. Itu keutamaan umumnya. Wal fadlul khas, adapun keutamaan yang khususnya, kalau merujuk daripada apa yang saya rujuk di sini, ya, di sini dinukil perkataan Ibnul Jauzi. Ya, apa kata Imam Ibnul Jauzi? A'dhamu dalilin 'ala fadilati syai'i an-nadhru ila thamaratihi. Kata Ibnul Jauzi, ya, sebesar-besarnya bukti akan keutamaan sesuatu itu, bagaimana cara melihatnya? Dengan kita melihat kepada buah dari apa yang kita ingin cari tahu tersebut. Wa man ta'ammala thamaratal fiqhi 'alima annahu afdhalul 'ulum. Dan siapa orang yang melihat dampak daripada ilmu fikih, maka dia akan mengatakan fikih adalah sebaik-baiknya ilmu. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau kita lihat Pak, di seluruh dunia itu semua kasus yang ada di dunia ini, mayoritas kasusnya ini kasus apa kira-kira? Kasusnya nih di dunia nih yang ada selama ini yang kita lihat, keluar aja dari sini, itu yang ada apa? Perceraian. Yang ada lagi apa? Orang bertanya tentang warisan, orang bertanya tentang masalah puasa, orang bertanya tentang masalah hukum ini, hukum itu, hukum ini. Maka 90% hal yang menyebar ke seluruh dunia sebagai sebuah kasus yang selalu berkembang adalah permasalahan
fikih. Dengan melihat dampak daripada apa yang ada, maka menunjukkan bahwa ilmu fikih adalah sebaik-baiknya ilmu. Itu kata Imam Ibnu Jauzi. Jelas atau enggak? Jarang orang mengikuti di dunia sekarang tentang misalnya masalah-masalah keyakinan yang ada. Makanya adanya bukan pengadilan keyakinan, kan adanya pengadilan hukum. Betul ya Pak? Ada nggak kira-kira pengadilan keyakinan? Loh, Anda nih meyakini Tuhan kayak gini atau kayak gimana? Yang ada pengadilan hukum, ya kan? Pernikahan dan yang semisal gitu. Ya. Termasuk makanya kalau di undang-undang kan adanya apa? Undang-undang itu kan normatif ya. Kompilasi hukum Islam misalnya kalau di Indonesia, di negara-negara yang lain juga demikian. Maka kalau kita melihat hal itu menunjukkan akan kemuliaan daripada ilmu fikih itu sendiri. Jelas tidak kira-kira? Seperti itu. Adapun masadirnya fikih, rujukan daripada fikih, tempat mengambil hukum daripada fikih, yaitu hanya dua saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi masadirul ahkam, ya, rujukan daripada hukum itu hanya dua saja, ya. Jadi saya ingin mengoreksi kalau selama ini banyak yang mengatakan, walaupun yang mengatakan ini juga ya, macam-macam, bahkan di dalam kitab-kitab ya, masadirul ahkam itu yang disepakati misalnya 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu keliru ya. Karena qiyas dan ijma itu bukan masadirul ahkam. Bukan. Kalau masadir itu rujukan hukum. Nah, rujukan hukum itu hanya Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Adapun nanti yang lainnya itu qiyas dan lain-lain adalah adillatul ahkam. Ya, dalil-dalil hukum. Nanti ada sumber hukum, ada metode mengeluarkan hukum, ada dalil-dalil hukum. Nah, kalau adillatul ahkam itu ada 43 nanti, ada banyak. Ya, kalau dalam kajian usul fiqh ada banyak. Ya, masuk dalamnya ada qiyas, masuk dalamnya nanti ada uruf, jadul jariah dan yang lain-lain itu, istihsan, istishab dan yang semisal. Ini ranah kenapa sih kok berbeda pendapat, nanti di situ masuknya. Walaupun saya nggak masuk situ karena itu kajian usul fiqh, tapi kita akan singgung ya bahwa oh sebabnya dia begini sama ini begini, nggak ketemu nih alasannya karena berbeda metodologi. Oh berbeda sumber hukum kan gitu. Oh yang ini pakai istihsan, yang ini pakai istishab, oh yang ini pakai qiyas, yang ini pakai dan yang semisal. Jelas ya kira-kira. Jadi kalau dibilang sumber hukum itu apa? Jangan kita bilang sumber hukum 4. Jangan ya. Kalau dia disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah sumber hukum 4, keliru. Sumber hukum hanya kalau sumber itu rujukan Al-Quran dan hadis Nabi dan Sunnah. Adapun selain itu bukan sumber. Selain itu adalah metode dan instrumen hukum. Bedakan antara sumber dengan metode dan instrumen hukum. Jadi itu namanya adillatul ahkam, lebih tepatnya itu. Ya walaupun nanti kalau Bapak bilang, Pak ini di kitab-kitab kok dibilangnya masadirul ahkam, ya nggak apa-apa, itu kan penyebutan kesalahan, penyebutan kan boleh aja. Walaupun nanti di dalam penjelasannya ya semua sama, nggak ada perbedaan. Tapi saya hanya ingin mengoreksi pelabelan. Jadi jangan dilabelisasi qiyas, ijma itu sebagai sumber hukum, tapi itu adalah metode dan juga instrumen hukum, dalil-dalil hukum. Jelas ya Pak ya? Karena kalau kita mau lihat dari fungsinya, qiyas itu dari mana? Apa yang dikiasi? Al-Quran. Berarti kan sumbernya daripada qiyas juga Al-Quran. Berarti qiyas itu bukan sumber. Ya, paham ya kira-kira? Ijtihad tuh ulama berijtihad nanti kan merujuknya kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Berarti ijtihad itu bukan sumber, tapi metode bagaimana membangun dan mengeluarkan suatu hukum. Bisa dipahami ya? Nanti kalau ingin memperdalam masalah sumber hukum dan dalil-dalil hukum, silakan dipelajari ilmu usulul fiqh. Itu akan dipelajari secara khusus sumber dan dalil-dalil, juga instrumen-instrumen hukum. Adapun fikih kita nggak berbicara itu. Kita bicara buah yang sudah jadi, Walaupun nanti di perjumpaan ketiga mungkin saya akan menyinggung sebab perbedaan pendapat disebabkan karena perbedaan metodologi dan sumber hukum. Ya. Atau totalnya ada berapa? Tadi saya katakan ada 43. Nanti kita bahas berapa? Ada 43. Total daripada adillatul ahkam itu ada
Jadi bukan cuma qiyas sama ijma saja, ya bukan cuma istishab saja. Nanti ada banyak. Ya, tadi saya katakan ada uruf, ya kan, dan lain-lain gitu. Seperti itu. Namun ada pun nanti simpul-simpul dari 43 hukum tadi. Itu 43 di luar Al-Quran sama Sunnah ya. Kalau sama Al-Quran sama Sunnah 45 jadinya. Kalau disangka Al-Quran sama Sunnah jadinya 45. Nanti setelah terjadi hukum, nanti karena banyak kesamaan metode, simpul-simpul ini disimpulkan oleh para ulama, muncullah nanti ilmu yang namanya qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih ini itu cara orang bisa memudahkan untuk menjawab masalah-masalah tanpa perlu mencari dalil-dalil yang terlebih dalam. Tapi ini buat orang-orang yang pengen pura-pura jadi ulama gitu ya. Bisa dipahami Pak. Jadi kalau pengen pura-pura alim itu gampang, belajar qawaid fikih karena dia mau dicari-cari dalil. Ya kan? Ini masih merujuk kepada kaidah ini, tapi qawaid fikih itu tidak bisa dijadikan sumber hukum. Ya Pak. Jadi besok kalau misalnya ada orang gini, Bapak tanya hukum, terus dia jawab gini, ini hukumnya gini, kenapa? Sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi seperti itu salah. Karena kaidah fikih itu hanya menyimpulkan dari berbagai macam hukum-hukum cabang disatukan jadi hukum-hukum besar. Maka nanti ada kaidah fikih asasiyah, kaidah fikih yang asas yang 5 itu, al-umur bima qasidi ada dan lain-lain. Nanti ada kaidah furu'iyah, kaidah-kaidah cabang, pecahan-pecahan. Jadi yang bisa dipakai dari sumber hukum hanya Al-Quran dan hadis. Metodologinya baru berkembang, instrumennya ada 43 di luar qawaid fikih. Nah kalau fikih kok biasanya kalau MI di bawahnya ada qawaid fikih, itu hanya untuk mempertegas saja, hanya untuk mempertegas. Pasti di awalnya Al-Quran dulu kalau ada, baru hadis dulu kalau ada, baru pendapat ulama, baru nanti ada kaidah sesuai dengan kaidah yang berbunyi begini kan gitu. Tapi kalau kaidah sendiri itu bukan sumber hukum. Jadi tidak masuk ke dalam 43 yang tadi saya katakan kaidah fikih. Ya, bisa dipahami kira-kira. Nah, ini sumber daripada rujukan ilmu fikih. Adapun hukum mempelajari fikih itu apa? Hukum mempelajari ilmu fikih itu hukumnya apa? Hukum mempelajari fikih kadang-kadang fardu ain adalah fase fikih sebelum adanya mazhab-mazhab. Fase fikih sebelum adanya mazhab. Ya, seperti itu. Jadi dari tahun berapa itu kira-kira? Rasulullah meninggal tahun berapa Hijrah? Rasulullah tahun berapa? Hijrah 600 Hijriah. 600 berarti sejarah sebenarnya itu berarti nanti. Berapa tahun setelah hijrah? 53 tahun ya. Tahun 11 Hijriah. Jadi fase pertama itu semenjak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai 11 Hijriah. Itu selesai fase tasyrik namanya. Fase tasyrik. Semenjak diangkat menjadi Rasul. Ya, saya lebih cocok menggunakan semenjak diangkat menjadi Rasul ketimbang diangkat menjadi Nabi. Nah, karena Rasul itu nanti ada perdebatan ulama kalau kenabiannya itu bukan di umur 40 tahun, tapi memang zatnya sudah menjadi Nabi. Soalnya nanti ada riwayat hadis banyak, misalnya di dalam riwayat Tirmidzi Nabi katakan kuntu nabiyyan, aku dahulu sudah jadi Nabi. Wa ada bainati wa ruh, pada saat Adam masih dalam keadaan ruh sama tanahnya belum disatukan. Rasulullah katakan kuntu nabiyyan, aku telah menjadi Nabi. Makanya Nabi itu kan Nabiul Anbiya, ya. Bukan cuma Nabi saja, tapi dia Nabinya juga para Nabi kan begitu. Jadi Nabi diangkat menjadi Rasul, bukan diangkat menjadi Nabi, ya, seperti itu. Jadi semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai Rasulullah wafat, ini adalah fase pertama, periode tasyri', periode pensyariatan, ya, periode pensyariatan. Yang kedua marhalatul fiqhi qabla al-madahib, era fikih sebelum adanya mazhab-mazhab. Yang kedua, ini semenjak Rasulullah wafat 11 Hijriah tadi, kurang lebih sampai 100 Hijriah.
kurang lebih sampai 100 Hijriah. Ini masuk ke dalamnya 3 era nih, era sahabat, era tabi'in, dan era tabi'ut tabi'in atau tabi'in. Ya, jadi era yang kedua, fase sebelum mazhab itu setelah Rasulullah wafat sampai kurang lebih, kalau ini sudah kurang lebih nggak pasti bilangannya. Kalau tadi jelas 11 Hijriah, kalau ini kira-kira 100 tahunan setelah Rasulullah wafat, batas akhirnya sampai situ. Era sebelum mazhab. Nanti di era sebelum mazhab ini ada masuk 3 fase. Pertama fase sahabat, fase tabi'in, fase atba'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Ini era kedua seperti itu. Lalu di era yang ketiga adalah marhalatul madzahib al-fiqhiyah. Era ketiga adalah era mazhab-mazhab fikih. Era mazhab-mazhab fikih. Ya, era mazhab-mazhab fikih itu sampai kapan? Era mazhab-mazhab fikih. Ya, itu kurang lebih sampai 1300 Hijriah, takribiyah, kurang lebih seperti itu. Era mazhab itu datanglah setelah itu mazhab-mazhab banyak semua. Ya, mazhab-mazhab semua. Lalu yang terakhir adalah al-asrul hadir, fase modern, fase era hari ini. Itu fase yang terakhir. Jadi nanti akan ditinjau daripada 4 fase ini. Fase pertama fase tasyri', fase kedua fikih, bukan lagi tasyri', sudah bilangnya fikih ya. Fikih sebelum ada mazhab. Era ketiga fase mazhab, terakhir adalah hari ini. Fikih hari ini bagaimana? Seperti itu. Itu secara singkatnya. Yang pertama, marhalatut tasyri', ya. Fase tasyri'. Min bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi tadi. Dari segi tarikhnya, dari segi kapannya adalah semenjak diutusnya Nabi Muhammad sampai Rasulullah meninggal dunia, sampai Rasulullah wafat, itulah fase tasyri'. Jelas ya kira-kira. Nah, fase tasyri' ini terbagi menjadi 2. Fase tasyri', fase pensyariatan. Fase pensyariatan terbagi menjadi 2. Yang pertama al-ahdul makki, yang kedua al-ahdul madani, era Makkah dan era Madinah. Jadi tasyri', marhalah tasyri' terbagi menjadi 2, era Makkah dan era Madinah. Nah, di era Makkah itu pensyariatan berfokus kepada at-tarkizu ala usuliddin. Dia hanya berfokus kepada hal-hal yang fundamental daripada agama. Bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik. Jadi di fase Makkah ini belum ada bicara hukum-hukum eksplisit terhadap perbuatan, tapi hanya fokus kepada bagaimana caranya kita mensucikan hati-hati umat daripada kesyirikan untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenal tauhid yang benar. Jadi itu di Makkah di fase pertama itu fokusnya ke situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu juga qillat at-tasyri'at at-tafsiliyah tadi, sedikitnya adanya pensyariatan yang terperinci. Walaupun nanti ada, misalnya nanti kewajiban menyebut nama Allah di dalam menyembelih hewan-hewan yang ingin dimakan. Itu sudah ada itu di fase. Maka ini kan berarti sudah tafsir, ini sudah perincian, sudah hukum, tapi nggak banyak, ya, tidak banyak seperti itu. Itu fase Makkah. Lalu nanti al-ahdul madani, fase Madinah. Di era Madinah istimrar al-inayah bi usuliddin. Rasulullah tetap melanjutkan, ya, menjaga sahabat-sahabat daripada kualitas keimanannya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada kesyirikan, tapi sekarang sudah ditambahkan tasyri' al-ahkam at-tafsiliyah. Ya, di Madinah ini sudah mulai banyak lah. Nanti turun, ya, hukum-hukum yang lebih detail, sholat, zakat, ya kan, puasa, haji, apa semua nanti hukum-hukum sudah ada. Masalah orang cerai, masalah zihar, bagaimana suami istri ketika berkata-kata yang seperti ini dan itu, ya, masalah-masalah waris dan sebagainya, ini sudah muncul. Jadi ada 2 fase. Jadi pensyariatan di
di dua fase. Dan masadirut tasyri' di zaman itu sumber hukumnya apa? Sumber hukumnya adalah Al-Quran. Tetap sumber hukumnya adalah Al-Quran. Hanya saja Al-Quran pada saat itu diturunkan dengan 3 sebab biasanya, yaitu ibtidai, memang dadakan turun, memang langsung diperintahkan, atau visual dengan adanya pertanyaan lalu dijawab tiba-tiba turun wahyu, ya, atau bisabab dengan terjadinya sebab-sebab tertentu lalu diturunkan wahyu. Jadi pensyariatan itu diturunkan dengan 3 cara. Ada yang mendadak turun tiba-tiba wahyu, yang nggak ada sebab, nggak ada pertanyaan, langsung diturunkan, langsung Rasulullah memberitahu kepada para sahabat. Ada yang prosesnya karena ditanya dulu, lalu nanti turun wahyu menjawab. Ada yang tidak ditanya, tapi sebab sesuatu terjadi, lalu diturunkan wahyu. Bisa dipahami kira-kira? Ya, seperti itu. Nah, jadi dasar daripada hukum di saat itu adalah Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW yang disebabkan dengan tiga sebab tadi. Kalau kita melihat dari sini, maka al-ma'alim yang dapat kita ketahui tipologi atau corak tasyri' di era pertama ini apa yang bisa kita dapatkan? Corak yang menjadikan spesial daripada fase-fase yang akan datang apa? Yang pertama, at-tasyri' mukhtas bihadhihi marhalah, bahwa pensyariatan hanya berlaku di fase ini saja, tidak boleh ada lagi pensyariatan selain di fase ini. Lalu tipologi juga yang memberikan pembedaan daripada fase-fase yang lain, fase ini adalah ya at-tadarruj at-tasyri'i, ya. Bertahap penurunan syariat itu masih bertahap. Ada yang bertahapnya fi tasyri'il ahkam, bertahap di dalam penurunan hukum. Sekarang belum wajib zakat, masih sholat, berarti yang diwajibkan baru sholat di fase itu. Makanya orang dulu nggak zakat, sholat tapi nggak apa-apa kan gitu. Ya, misalnya terus lagi nanti belum wajib banyaklah yang belum diwajibkan, proses dia berproses. Jadi ini spesialisasi fase itu yang tidak dimiliki oleh fase-fase yang lain. Juga fit tasyri' wahid, juga dia bertahap di dalam satu case hukum. Seperti masalah khamr, ya kan? Boleh dilarangnya pelan-pelan, jangan ke masjid kalau lagi mabuk, kan gitu. Tapi kalau nggak ke masjid boleh mabuk, kan gitu. Berarti minum khamr kalau lagi nongkrong ya nggak haram. Apa ya kira-kira? Sambil ngobrol, ya gimana kalau sahabat itu yang mabuk kan? Seperti kita ke masjid. Terus nanti lama-lama sampai ditotalkan, ini namanya bertahap, ya, tadrij. Jadi ada tahapan-tahapan. Ini juga tipologi yang dimiliki fase tasyri'. Kalau sekarang boleh apa kira-kira? Jadi kalau dakwah bintang dari Ustaz, misalnya kan gitu, Ustaz ini kalau berdakwah bertahap, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi saya mabuk sedikit-sedikit bolehlah, diharam-haramkan misalnya kan? Ya kira-kira. Saya riba apa, yang penting jangan riba di masjid misalnya kan gitu. Ya. Boleh nggak kira-kira Pak? Nggak boleh. Jadi ini kadang-kadang tidak menundukkan masalah pada tempatnya. Jadi Rasulullah aja kan, ya itu memang tipologi fase tasyri', nggak bisa lagi ada di fase setelahnya. Paham nggak ini kira-kira? Itu kekhususannya. Corak yang ada pada fase tersebut yang tidak bisa ada pada fase-fase yang lain. Gitu. Kalau sudah sempurna ya nggak bisa lagi kita pakai itu. Berbeda dengan ya tadrij dakwah, di dalam berdakwah. Kalau itu boleh bertahap, ya kan? Kita kenalkan orang itu dengan, ayo Pak, ya gimana caranya? Nggak apa-apa, ikut aja dulu. Nggak usah susah-susah diajarin, ya kan? Ya. Adapun dia melakukan kesalahannya tetap salah, tapi jangan dia aja kita salahin. Paham atau enggak kira-kira? Ya, tapi tetap dibilang kesalahannya itu hukumnya salah. Jangan nanti kita bilang kalau Anda baru masuk Islam masih boleh puasanya, sholatnya itu sekali aja sehari, masih boleh. Nanti kalau udah 2 minggu baru 3 kali sehari, ya, nah, itu nggak bisa. Ya orang kalau sudah masuk Islam saat itu kewajibannya secara sempurna. Tapi kalau masih ada yang luput kelewatan, ya kita nggak salahin. Tapi perbuatan itu tetap tidak boleh kita katakan benar. Jelas ya kira-kira itu kita harus bedakan. Ya, jadi bertahap di dalam berdakwah sama bertahap dalam hukum itu perkara yang sangat jauh berbeda. Nggak bisa disamakan. Lalu juga di fase pertama ini corak yang ada adalah tadribus shahada 'ala al-ijtihad. Rasulullah sudah mulai melatih gitu ya. Sudah mulai melatih
terhadap sahabatnya untuk mulai bisa menyelesaikan masalah. Rasulullah melatih. Sekarang nanti kalau Rasul sudah tidak ada, mereka harus siap untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya berijtihad? Rasulullah sudah mulai melatih. Ada banyak para sahabat, itu setidaknya ada belasan para sahabat di zaman Nabi sudah mulai berfatwa. Walaupun ada Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Abu Musa al-Asy'ari dan yang semisal. Jadi sudah dilatih sama Rasulullah SAW. Jadi ijtihad saat itu belum ada. Belum ada. Tapi bau-baunya sudah mulai kecium karena Rasul sudah mulai melatih. Tapi nanti ada pendapat mengatakan Rasulullah berijtihad atau tidak. Ada perbedaan pendapat. Apakah Rasulullah berijtihad atau Rasulullah tidak berijtihad? Ini adalah perbedaan pendapat. Lalu kalau Rasulullah berijtihad, apakah mungkin salah atau pasti benar? Nanti juga ada perbedaan pendapat. Tapi saya menyarankan kita mengikuti pendapat yang mengatakan Rasulullah tidak mungkin salah di dalam ijtihadnya. Bahkan kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Rasulullah itu tidak berijtihad, tapi ijtihadnya Rasulullah itu sendiri adalah wahyu itu. Wahyu itu adalah ijtihadnya Rasulullah SAW. Itu perdebatan ulama. Bahkan di dalam ulama-ulama kita sendiri nanti banyak berbeda pendapat seperti Syekh Muhammad Al-Muti, itu dia termasuk yang berpendapat bahwa Rasulullah berijtihad. Dan Rasulullah bisa salah dalam ijtihad, tapi kesalahannya itu pasti langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini pendapat ini menurut saya tidak perlu kita ikuti, karena nanti pembahasan kita ke distorsi yang sudah kita pernah bahas satu kali dan akan kita lanjutkan itu yang di minggu pertama. Jadi lebih tepatnya Rasulullah tidak pernah kalaupun ijtihadnya Rasulullah itu pasti wahyu, karena Rasulullah tidak mungkin tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini adalah corak ciri khas yang ada pada era pertama, era tasyri'. Jelas ya kira-kira ya. Lalu kita masuk kepada marhalah ma qabla al-mazahib. Marhalah ma qabla al-mazahib. Fase sebelum adanya mazhab-mazhab. Fase sebelum adanya mazhab-mazhab. Ini fase sebelum ada mazhab terbagi menjadi tiga. Itu asrul sahabat, zaman para sahabat, asrul tabi'in, zaman para tabi'in, lalu nanti tabi'ut tabi'in yang ketiganya seperti itu. Atau kita bagi dua lah, asrul sahabat sama asrul tabi'in saja, zaman sahabat dan zaman tabi'in. Seperti itu. Jelas ya kira-kira ya. Nanti di sini sudah mulai ada perkembangan. Yang pertama di zaman sahabat, alladzina hufidhu anhum al-fatwa min ashabi Rasulillah SAW, yang diketahui bahkan dinukil daripada para sahabat-sahabat yang berfatwa, itu setidaknya ada 130 sahabat. Jadi para sahabat yang mujtahid, yang disepakati mujtahid benar, itu ada 130 sahabat yang berfatwa. Ini di zaman sahabat sudah 130 sahabat yang berfatwa, yang fatwanya itu tersimpan, lalu dipakai dan diikuti. Dari 130 ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama al-muktsirun, yang fatwanya banyak. Yang kedua al-mutawassitun, yang fatwanya sedang. Yang ketiga al-muqillun, yang fatwanya sedikit. Bukan berarti yang fatwanya banyak itu lebih alim dari yang fatwanya sedikit. Kita tidak berbicara dari tingkat keilmuan, tapi kita bicara dari banyaknya nukilan fatwa dari mereka. Golongan pertama adalah al-muktsirun. Kalau al-muktsirun ini nggak banyak. Siapa yang fatwanya ini banyak? Al-muktsirun. Kalau al-muktsirun ini yang fatwanya banyak ini kira-kira per satu orang, kata Al-Imam Ibn Hazm, kalau dikumpulkan menjadi tulisan itu bisa jadi satu buku satu kitab yang cukup tebal. Jadi ini al-muktsirun, fatwa-fatwa ini yumkin an yujma'a min fatawa kulli wahidin minhum sifrun dhakham. Jadi mungkin kalau kita kumpulkan per satu orang, dikumpulin di fatwa-fatwanya itu jadi satu kitab besar, jadi satu kitab tebal.
Ini al-mukthirun. Siapa saja mereka? Misalnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang paling banyak fatwanya, ya, dan di antara sahabat yang paling alim ilmunya, ya, yang paling alim keilmuannya, ya, Ali bin Abi Thalib. Lalu siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga termasuk yang fatwanya banyak sekali. Fatwanya banyak. Juga termasuk sahabat yang alim, ya. Lalu juga siapa misalnya? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Juga Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Juga misalnya Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit ini juga termasuk yang fatwanya dinukil sampai tebal sekali. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini di antara sahabat yang pakar dalam bidang apa, Pak? Zaid bin Thabit. Apa? Hukum waris. Zaid bin Thabit ini pakar dalam masalah hukum waris. Kalau Abdullah bin Abbas dia pakar dalam tafsir, dia pakar dalam fikih, dia pakar dalam sastra, dia pakar dalam hampir semua Abdullah bin Abbas. Sampai di dalam beberapa syarah hadis, Abdullah bin Abbas itu rumahnya hampir setiap hari macet gitu. Iya, betul. Macet maksudnya banyak orang, jadi ngantri kayak orang ke klinik gitu. Masuk 5 orang gitu, masuk ke dalam konsultasi. Ada yang nanya masalah syair Arab, ada yang bertanya masalah Al-Quran, ada yang bertanya masalah hukum. Nanti keluar lagi, ya nomor sekian masuk lagi seperti itu. Saking Abdullah bin Abbas ini yang alim, yang fatwanya banyak. Seperti itu. Jadi kayak kita kalau lihat klinik-klinik orang itu, Pak, daftar mungkin yang sakit gigi pada mungkin di depan duduk itu kan banyaknya. Nah, kayak gitu rumahnya sahabat itu Abdullah bin Abbas. Sekarang nggak ada kayak gitu malahan. Padahal manusianya makin banyak, ya kan? Nggak ada. Dulu manusianya tidak banyak, tapi kayak gitu. Kayak klinik, ya kan? Seperti itu. Ya susah, itu susah. Itu perlu keikhlasan yang tinggi ya, ya. Perlu keikhlasan yang tinggi seperti itu. Yang dimaksud fatwa bukan riwayat hadis ya bukannya? Bukan riwayat hadis. Beda lagi kalau riwayat hadis. Ya. Fatwa ini menjawab masalah. Ya. Fatwa ini menjawab masalah yang dibutuhkan oleh mustafti. Mustafti ini orang yang memerlukan jawaban. Penjawabnya namanya mufti. Bukti hasil jawabannya namanya fatwa. Jelas ya kira-kira. Jadi kasus-kasus yang ada di zaman itu mereka bertanya lalu dijawab. Nah, yang biasa menjawab itu dari para sahabat yang kompeten itu sampai 130 sahabat. Dari 130 sahabat kita bagi tadi menjadi 3. Yang pertama yang paling banyak fatwanya adalah yang tadi saya sebutkan itu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Umar bin Khattab, Zaid bin Thabit. Kalau perempuannya Aisyah. Perempuannya itu Aisyah. Jadi banyak bahkan para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, bertanya dia, lalu dijawab. Bukan riwayat hadis, Pak. Kalau riwayat hadis enggak perlu orang pintar. Ya. Bahkan yang masuk Islamnya belakangan juga banyak ada siapa di antaranya? Abu Hurairah. Makanya dalam mazhab Hanafi. Tapi ntar saya dibilang jadi gagal. Nggak ada sih. Bukan itu realita. Maksudnya kita kalau berbicara keilmuan tuh harus kayak maksudnya gitu. Lain penghormatan dan pengagungan, lain berbicara keilmuan. Jadi bukan menyandukan. Dalam mazhab Hanafi, Bapak itu kalau riwayatnya itu ziyadatul lafz dan yang nambahkannya Abu Hurairah itu tidak dipakai. Coba lah tanya sama orang yang belajar hadis. Saat juga tanya nanti Ustaz, maksudnya apa ziyadatul lafz itu kayak gimana misalnya? Itu kalau misalnya oh ini tambahannya dari Abu Hurairah. Pakai. Kenapa? Karena Abu Hurairah nanti tidak dianggap sebagai daripada sahabat yang cerdas walaupun hafalannya banyak. Bisa dipahami Pak? Bukan saya Pak, Pak. Tadi saya lagi gitu kan. Saya nggak pakai gitu-gitu. Saya nggak suka yang hina-hina gitu. Saya bukan buya-buya soalnya saya biasa aja. Paham ya kira-kira? Jadi saya nggak. Tapi maksud saya di ranah keilmuan yang demikian itu memang ada. Ya kalau kita marah berarti marahnya sama mazhab Hanafi itu rame-rame dan banyak para ulama. Nah jadi tidak berarti yang banyak menghafalkan hadis atau meriwayatkan hadis itu berilmunya. Sebagaimana ada buktinya sekarang gini.
Abu Bakar Siddiq masuk nggak di golongan pertama ini? Nggak masuk. Apa Abu Bakar nggak alim? Nggak alim, ya udah ilmu. Tapi fatwanya dinukil sedikit. Ya, dinukil sedikit. Nanti Abu Bakar tuh masuknya kemana? Abu Bakar masuknya kemana kira-kira? Ke mutawassitun, yang tengah-tengah. Sebabnya apa kira-kira? Karena Abu Bakar masa kepemimpinannya sama Umar lamaan siapa? Umar regulasi banyak hukum. Sebab itu fatwanya lebih banyak daripada Abu. Umar berapa tahun kira-kira? Ya, 10-11 tahun ya. Abu Bakar cuma 2 tahun 3 bulanan, ya kan? Itu karena dia sebentaran maka tidak banyak ya melakukan fatwa-fatwa hukum. Ada Umar panjang masanya dan dia banyak fatwanya. Tapi kalau masalah keilmuan jelas disepakati oleh para ulama Abu Bakar lebih alim daripada Umar bin Khattab. Jelas ya? Daripada seperti itu. Jadi bukan riwayat. Makasih sudah bertanya supaya tadi yang lainnya nggak salah paham juga. Takutnya dia salah paham itu kan kalau tadi tanya seperti itu. Itu al-mukthirun, sedikit saya tambahkan ya. Al-mukthirun. Al-mutawassitun jadi al-mutawassitun totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang lebih 8 ya? 7 ya? 7 apa 8? Umar, Ali, Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud tadi belum disebut sudah? Belum disebut ya? Juga Abdullah bin Mas'ud termasuk. Ibn Mas'ud termasuk yang fatwanya banyak sekali ya? Abdullah bin Mas'ud ya, seperti itu. Dari pihak perempuan tadi Aisyah ya, Aisyah Fatimah ada nggak? Fatimah apa berarti Fatimah bukan perempuan cerdas? Ya enggak, tapi tidak didapati banyak. Kenapa? Karena Fatimah wanita yang sangat dimuliakan dan dihormati, tidak banyak dijumpai orang laki-laki seperti itu ya, seperti itu. Tapi ini gak ada kaitannya sama kecerdasan. Yang nomor 2 adalah al-mutawassitun yang sedang ya. Ini kalau yang sedang ini kata Ibnu Hazm, kalau dikumpulkan fatwa mereka hanya jadi satu jilid kecil. Satu jilid kecil. Seperti itu. Satu jilid kecil. Siapa saja? Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari termasuk salah satu sahabat yang pintar sekali, tapi dia punya fatwa tidak terlanjur banyak. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ini juga sahabat yang sangat pintar sekali, tapi dia tidak memiliki fatwa yang terlanjur banyak sampai seperti yang di atas tadi itu. Ya. Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat yang paling faqih. Kalau bicara hukum fikih, hukum Islam, hukum syariat, di antara mereka yang paling alim di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Salman al-Farisi. Ya, Salman al-Farisi. Ini adalah sahabat-sahabat yang fatwanya sedang-sedang. Kalau dikumpulkan itu hanya menjadi satu jilid kecil ya, seperti itu. Lalu yang terakhir al-muqillun ya, al-muqillun yang fatwanya mereka ini sedikit dinukil dari mereka ya. Kalau dikumpulkan al-muqillun ini ya, semua fatwa mereka, jadi total sisanya al-muqillun ini 100 lebih kan ya. Kalau yang tadi atas itu 8, lalu yang ke tengah-tengah itu berapa? 12 ya, 12an kurang lebih. Sisanya berarti masih 111 kan? 111 ya. Itu 111 orangnya itu kalau dikumpulkan semua fatwa mereka jadi satu, bukan per satu orang dijadikan satu ya, itu hanya jadi satu jilid kecil saja. Jelas ya? Kalau yang nomor satu orang Umar bin Khattab punya fatwa sendiri, satu kitab tebal sendiri yang Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib juga. Bahkan Ali bin Abi Thalib punya Musnad Ali bin Abi Thalib. Ada Musnad Ali bin Abi Thalib seperti itu. Tapi kita nggak bahas ke situ lah. Fatwa-fatwanya mereka tadi yang awal-awal itu, yang atas-atas itu betul-betul Ibn Mas'ud betul-betul. Kalau yang kedua itu per satu orang bisa dijadikan satu jilid tapi kecil. Nah kalau yang ketiga al-muqillun ini rame-rame fatwa mereka disatukan hanya jadi satu kitab.
Rame-rame disatukan hanya jadi satu kitab kecil. Bisa dipahami itu Pak kira-kira. Siapa? Abu Darda, ya kan? Siapa lagi misalnya? Ya, Ubay bin Ka'ab, Abu Ayyub, Zaid bin Arqam, ya, dan yang lainnya lah sisa-sisanya termasuk di situ. Ya, bisa dipahami atau enggak? Ya. Ini yang sudah. Tapi belum tentu nggak ahli, belum tentu tidak. Jadi boleh jadi ada yang di nomor 2 tapi lebih ahli yang di nomor 1. Hanya saja banyak atau tidaknya. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat fatwa-fatwa mereka itu, ya, apakah terkodifikasi? Ya ada di dalam beberapa kitab-kitab misalnya yang dengan sanad. Kalau ingin melihat yang dengan sanad, ada sanad-sanadnya, yaitu fatwa-fatwa para sahabat, ya, fikih-fikihnya para sahabat tadi itu yang kita katakan ada di dalam Musnad Abdul Razzaq, yaitu dengan sanad kalau ada di situ. Juga ada di dalam Musnad bin Abi Syaibah, juga ada di dalam situ. Tapi ini bukan yang terkodifikasi tadi saya katakan dohong-dohong tadi itu bukan. Kalau mau melihat ada di situ. Atau Al-Awsat Ibnu Munzir. Cuman kalau Al-Awsat yang punya Ibnu Munzir itu ada yang ada sanadnya, ada yang tidak ada sanadnya seperti itu. Adapun kalau yang dari musnadah, ya, fatwa-fatwa para sahabat, fikih-fikihnya para sahabat yang tidak bersanad, yaitu banyak didapatkan di dalam kitab-kitab fikih muqarrar, fikih perbandingan mazhab seperti dalam majmu'nya Imam Nawawi. Ya kan, misalnya kalau Abu Bakar begini, kalau Umar begini, tapi nggak sebutkan sanadnya. Nah, tapi kalau tadi di Musnad Abdul Razzaq dan juga Al-Awsat Ibnu Munzir dan Musnad Ali bin Abi Syaibah itu disebutkan daripada sanadnya seperti itu. Jelas ya Pak ya kira-kira? Nah, ini informatif ya, masih berbau poin-poin mukadimah pendahuluan. Kira-kira enak nggak belajar belakang? Enak juga ya. Enak atau membosankan? Ini aja saya kasih bocoran perjumpaan 1, 2, 3 itu paling gak enak biasanya ya. Pokoknya saya jadi kalau mau dapat enaknya sabar sampai 4, 5, 7 baru nanti enak rasanya belajar. Apalagi masih yang informatif nih, belum ada kasus. Kalau belum ada kasus tuh rasanya belum enak ya. Kenapa? Maunya kasih kasus aja. Ya, kan kita pengen profesional ya. Saya lihatnya maksudnya saya bisa aja kalau mau langsung buka kitab jamaah langsung kita baca rame-rame. Saya menyenangkan hati jamaah, langsung mau apa yang jamaah inginkan. Tapi saya nanti ada kecurangan ilmu yang saya kan rugi-rugi gitu maksud saya. Supaya kita kalau pengen cerdas sekalian gitu ya, jangan tanggung-tanggung agak. Jadi mohon sabar. Ya mungkin 2-3 kali pertemuan, 2 lah paling lama 2 kali. Kalau bisa minggu depan terakhir kita langsung masuk ke materi. Ya, seperti itu. Ya waktunya sampai jam berapa? 11. Hari baru marhalah ini. Baru ngomongin muqaddimah juga belum selesai kan pelajaran kita pelajaran muqaddimah sekarang ini ya. Itu al-muqaddimah, al-mustawassitun, al-muqidun seperti itu. Sampai sini mau ditanya? Kalau ingin dipertanyakan sekarang. Jangan. Ada orang baru yang datang atau yang sahabat-sahabat yang lain yang mungkin waktu ini kurang paham gimana? Iya, bukan orang baru yang datang masuk Islam itu maksudnya. Artinya kan ada yang di Mekah itu kan juga mungkin masih baru gitu kan. Ini Pak, ya termasuk kasus itu kan berkembang. Betul ya? Kita kemarin sebelum ada yang namanya bayi tabung, belum ada namanya hukum bayi tabung. Ditemukan teknologinya, caranya ada, muncullah pertanyaan apa hukumnya bayi. Kan kehidupan ini berkembang. Di zaman sahabat juga begitu. Ya. Bukan berarti hukum yang langsung diajarkan Rasulullah itu terus itu aja kan enggak. Nanti ada kasus, oh ada sekarang teknologi mewarnakan pakaian misalnya kan gitu. Oh ini bisa pakai bahan ini boleh nggak? Kalau misalnya baju tapi kita tampil pakai sutra boleh nggak? Kira-kira paham nggak kira-kira maksud saya? Oh ini jadi kasus-kasus itu menjadi sahabat-sahabat sendiri juga yang bertanya. Jelas Pak. Cuma kan tidak semua sahabat mau menjawab, hanya diberikan kepada yang berkompeten tadi itu. Nah ini sudah ada embrio bau-bau mazhab. Jelas ya Pak. Oleh sebab itu nanti
di zaman sahabat mazhab itu sudah ada, tapi namanya belum mazhab. Jelas ya? Mazhab itu sudah ada. Mazhab apa? Misalnya di sini. Ya, inilah saya bacakan sedikit ya, 5 menit supaya terjawab itu. Ya. Al-madaris al-fiqhiyah lis-sahabat. Setelah kita pahami itu semua, maka nanti kita ketahui sekolah-sekolah fikihnya para sahabat, sumber-sumber rujukan fikih para sahabat. Ya, setidaknya di zaman sahabat bukan tabi'in, di zaman sahabat sudah ada 3 mazhab. Sudah ada 3 mazhab. Cuma namanya belum mazhab gitu, ya. Cuma dibilang atba, pengikut atau arba, ya, pengikut-pengikut daripada suatu orang. Itu terbagi menjadi 3. Nanti terfokus pada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu di Al-Madinah Al-Munawwarah, siapa itu pusat fatwanya, itu siapa yang ada di Madinah Al-Munawwarah? Itu adalah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit ini mengambil daripada Umar bin Khattab dan juga daripada Rasulullah SAW. Orang yang ada di Madinah semua tuh fikihnya fikih Zaid bin Thabit. Paham? Ya, orang yang ada di Madinah zaman sahabat, mazhab siapa? Mazhab Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tidak ada, diteruskan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Jelas ya Pak? Belum. Jadi orang yang ada di Madinah peninggalan Zaid bin Thabit semua bertanya, semua mengikuti pendapat-pendapat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada siapa? Zaid bin Thabit berguru kepada siapa? Bapaknya Abdullah bin Umar, kepada Umar bin Khattab dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di fase sahabat ya, di zaman sahabat. Kita belum nanti ngomong tabi'in, pecah lagi nanti di tabi'in. Kedua mazhabnya Ahlu Mekah. Di Mekah, poros Mekah beda lagi. Di Mekah itu nanti berfokus kepada pendapat mazhabnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Kalau orang Mekah itu fikihnya beda sama orang Madinah. Yang fundamentalnya ya sama, masalah sholat, masalah apa. Tapi nanti dalam kasus-kasus furu, dalam kasus-kasus cabang udah beda. Kelihatan kok di pengikut Abdullah bin Abbas dari caranya kayak gini. Apa kira-kira? Kalau bahasa kita sekarang, wah dia kunut tuh, Abdullah bin Abbas kayak gitu. Wah dia nggak kunut nih, kan? Ada memang apa gitu. Jadi itu udah ada dari itu. Jadi makanya embrio mazhab itu dari zaman Rasulullah sudah ada. Rasulullah sendiri yang melatih. Rasulullah sendiri yang melatih. Ya. Cikal bakal akan dipersiapkan kelak nanti. Nah di Irak, poros ketiga ada di Irak di zaman sahabat itu adalah poros Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika di zaman sahabat sudah ada 3 mazhab. Bisa dipahami Pak kira-kira? Abdullah semua ya namanya. Ya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud. Ini 3 ini nanti yang menjadi cikal bakal perbedaan pendapat. Jadi dari zaman sahabat udah beda pendapat itu. Ya, kalau kita mengingkari perbedaan pendapat, Allah mengatakan saya hanya mengikut kepada Nabi Muhammad dan para sahabat salafus saleh. Nah, salafus saleh yang mana yang kita maksud? Karena Abdullah bin Umar sama Abdullah bin Abbas dalam kasus-kasus tertentu saja sudah berbeda. Abdullah bin Mas'ud beda lagi nanti. Paham ya kira-kira? Coraknya Abdullah bin Mas'ud lebih mengutamakan akal. Coraknya Abdullah bin Umar lebih mengutamakan pendapat-pendapat yang datangnya dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab itu nanti turunannya, kalau dari Abdullah bin Umar itu ke mazhab Maliki, kan Imam Ahlul Hijrah, Imam Darul Hijrah, ya kan? Imamnya orang-orang Madinah itu Imam Malik itu. Itu coraknya nanti kenapa dia berbau hadis dan riwayat, ya kan? Kalau mazhab Maliki itu Pak, ya fikihnya misalnya kita buka Muwatta aja, itu kan semuanya qaul sahabi semua, pendapat sahabat semua gitu. Tapi kalau Irak, Abu Hanifah itu nanti ngomongin riwayatnya nggak banyak, tapi nanti kebanyakan ta'qul, menggunakan qiyas, ra'i dan yang semisalnya. Sebab apa? Karena mereka kekurangan asupan riwayat. Kalau orang Madinah ya sahabat yang hidup zaman Nabi semua hidup sama mereka. Dari bapaknya mati, anaknya dijelaskan lagi. Jadi anak-anaknya sahabat tuh, tabi'in, anak-anaknya tabi'in semua yang ada di situ. Puluhan ribu. Jelas nggak ini kira-kira? Soal itu mereka nggak pakai akal. Apapun kasusnya dapat jawaban langsung dari riwayat. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud repot. Cuma belum ada WhatsApp, belum ada. Dan apalagi virtual kayak gitu. Kalau udah ada virtual gitu kan? Masalahnya belum ada. Akhirnya nanti muncul lagi. Tapi itu nanti kita bahas di perjumpaan akan datang. Yaitu kalau di Mekah
Di Mekah Abdullah bin Abbas hampir mirip sama madrasahnya Abdullah bin Umar. Ya, hampir mirip dengan madrasah Abdullah bin Umar. Asal itu nanti turunannya dari Abdullah bin Abbas bukan turunan nasab, maksudnya turunan keilmuannya itu nanti menjadi cikal bakal mazhab Imam Syafi'i. Ya, nah Imam Syafi'i inilah nanti yang mendamaikan Madrasatul Hijaz wal Iraq. Karena ada perang dingin antara Madrasah Hijaz yang ada di Madinah, ya, dengan Madrasatul Iraq yang ada di Irak, di Kufah dan di Basra. Karena di Kufah dan di Basra ini terkenal dengan kecerdasan akal dan metodologi berdebat. Kalau yang di Madinah itu yang penting hafalannya banyak aja. Paham nggak kira-kira? Ini panas Pak, perang dingin. Jadi udah ada dari zaman dulu itu. Imam Syafi'i lah yang mengkawinkan dua metode itu. Sebab itu Imam Syafi'i sangat dibanggakan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena adalah dia yang bisa menyambungkan dua metode, ya, metode berpikir dengan metode dalil-dalil teks, dalil-dalil nakli. Paham atau tidak? So Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik. Jadi dia rampas semua ilmunya Imam Malik. Muwatta itu dihafal oleh Imam Syafi'i dari masih anak-anak. Ya, umur 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta. Muwatta apa? Pernah kita Muwatta. Nah, itu dihafal sama Imam Syafi'i. Imam Malik itu walaupun Imam Syafi'i masih kecil, termasuk murid yang disegeni sama Imam Malik. Kenapa? Karena masih kecil aja udah berani membantah. Iya. Kata Imam Syafi'i, Malik sahibuna. Tapi dalam kasus ini Malik salah dan aku benar, kata Imam Syafi'i. Iya. Lebih banyak membanggakan kayak gitu ya. Imam Syafi'i bukan cuma curi ilmunya Imam Malik, dia juga mencuri ilmunya Imam Abu Hanifah dari murid terutama Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi akhirnya Imam Syafi'i ini campur aduk ya. Dia masuk madrasah Madinah melalui jalur Malik, dia masuk madrasah Mekah melalui Sufyan bin Uyainah, dia masuk madrasah Irak melalui Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Soal itu banggalah bermadzhab Syafi'i. Apa tuh? Enggak boleh taksub ya. Haram taksub. Bercanda. Ya, boleh taksub. Ya, jadi seperti itu. Nantilah kita bahas itu. Ya, ini kan kita tadi masih ngomong madrasah sahabat. Jadi intinya di madrasah sahabat itu terbagi menjadi tiga madrasah. Madrasah Makkah, madrasah Madinah, dan madrasah Irak. Nah, Irak itu nanti masih satu suara. Nanti Irak jadi pecah. Nanti ada Kufah, ada Basra. Tapi itu di zaman setelah sahabat. Para tabi'in. Waktunya udah habis mungkin. Masih ada nggak? Ada yang mau tanya silakan. Ada nggak satu contoh fatwa sahabat itu? Ini karena direkam. Karena disebut fatwa kan kalau dia hasil ijtihad dia. Ya. Ada nggak salah satu contoh yang merupakan fatwa apa tadi? Bukan cuma satu Pak. Nanti di dalam kitab yang bapak-bapak pegang itu ada semua. Nanti kita buka di footnote-nya. Ada kasus yang misalnya ini pendapat ini merujuk kepada Abdullah bin Umar, ya kan? Kalau pengen tahunya kayak gimana, lihat aja sekarang yang udah jadi. Mazhab Maliki itu mayoritas itu pendapatnya Abdullah bin Umar, gitu kan? Mazhab Syafi'i, ya itu kurang lebih perbedaan-perbedaannya. Bukan cuma dalam masalah fikih sebenarnya, bahkan saya bilang perbedaan ideologi itu sudah terjadi kepada para sahabat. Contohnya Aisyah sama Abdullah bin Abbas dalam sikapi Isra Mi'raj itu sudah beda. Ini kan ideologi, bukan fikih. Apa main kafir-kafiran Abdullah bin Abbas sama Aisyah? Enggak. Jadi kalau kita tidak bisa berbeda pendapat di dalam masalah ideologi, hanya dalam masalah furu saja. Lo sahabat dalam masalah ideologi itu berbeda. Jelas apa kan kira-kira? Berbeda. Tapi mereka bisa berdamai kalau di dalam perbedaannya. So itu nanti kalau kita belajar lebih komprehensif, tapi nanti jangan jadi beberapa itu nanti ada dasar-dasarnya kan kayak gitu. Bahkan ilmu teologi saja berkembang tuh karena perbedaan pandangan politik para sahabat. Bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan ketika terjadi arbitrase dengan Ali bin Abi Thalib, lalu Muawiyah mengambil kekuasaan itu, dan ada orang-orang yang berkata bahwa ini adalah suatu kesalahan. Tiba-tiba Muawiyah dan pengikutnya mengatakan, nah ini apa yang terjadi, Ali kalah saya menang, itu orang yang mati dan ini yang muncul adalah takdir daripada Allah. Muncul nanti kan di situ siapa itu? Kalau siapa itu kira-kira? Siapa itu kira-kira yang sebenarnya? Jabriyah yang mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah
Allah. Nah, tapi pihak musuh ada yang mengatakan nggak bisa. Ini apa yang salah, apa yang benar adalah hasil dari perbuatan kita. La qada wa la qadar. Muncul itu Qadariyah, ini embryo daripada Mu'tazilah. Itu kan perbedaan ideologi. Hari ini kita ribut Pak, Mu'tazilah sesat, ini sesat. Padahal itu produk daripada perbedaan pandangan politik. Bayangin, gara-gara perbedaan pandangan politik hari ini kita ribut urusan akidah. Nah, sebab itu nantilah kita bahas. Tapi saya tahu di sini bukan ranah kita ya. Kita bukan bahas akidah di sini. Ya, seperti itu. Iya, kita masuk lagi fokus. Ini ada pertanyaannya tadi ya. Nah, jadi nanti Pak di dalam kita nanti ya, kalau kita contohkan, saya pengen malah nanti perbedaan metodologi mereka berbedanya apa. Jangan cuma faktanya aja kita lihat. Kok bisa dia bilang sunnah, kok bisa dia bilang makruh? Apa sebab dan dasarnya? Nanti itu, yaitu dicontoh alasan-alasan perbedaan yang kita bahas. Silakan. Untuk era perkembangan ilmu fikih kan ada era persyariatan zaman Rasulullah, itu startnya itu ketika sudah turun wahyu baru dihitung era persyariatan atau memang ketika Rasulullah sudah lahir. Karena pertanyaan selanjutnya, kalau memang startnya itu era persyariatan waktu turunnya wahyu, kemudian proses pernikahan Rasulullah dengan Khadijah itu syariat apa yang dipakai? Terima kasih pertanyaan bagus ya. Pensyariatan sebuah syariat yang absolut tentu setelah diturunkannya wahyu. Adapun belum diturunkannya wahyu, belum ada pensyariatan. Tapi kehidupan Rasulullah sebelum diturunkannya wahyu terjaga dari segala macam bentuk kesalahan-kesalahan. Sebab Rasulullah SAW mengikut kepada ajaran datuk-datuk orang tua yang tersambung kepada Nabi Allah Ibrahim AS, yaitu millat Nabina wa millat Abina Ibrahim. Jelas kira-kira seperti itu. Soal itu ulama mengatakan Rasulullah itu maksum qabla bi'tsatihi wa ba'da bi'tsatihi. Jadi Rasulullah sudah maksum sebelum diangkat menjadi Rasul dan juga setelah diangkat menjadi Rasul, sehingga tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah semenjak dan semasa hidupnya. Sebab itu Rasulullah sendiri yang mengatakan, ya, sebagaimana dinukil daripada Al-Imam Ja'far Al-Barzanji ketika menukil daripada Mauridul Hani yang ditulis oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, guru daripada Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikatakan nasabun tahsibul ula bi'ula qallalatha nujumahan yuzau habatan min nusulin wa fakharin anta bihi yatimatun asma'u wa akrim bihi min nasabin tahharahu Allah min sifahil jahiliyah. Apa katanya dia? Awrad Zainul Iraqi fi mawlidihi al-hani wa diriwayatkan daripada Zainul Iraqi. Zainul Iraqi ini siapa? Guru daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa diriwayatkan Awrad Zainul Iraqi fi mawlidihi al-hani wa apa yang bisa aktif dari sana? Ada jadi lupa. Hafizalillahu karamatan li Muhammadin aba'ahu al-amjad sawnan lisbah tarakus sifaha falam yusibhum anhu min Adam. Ya Ustaz, min Adam wa ila abihi wa ummihi. Jadi semenjak Adam sampai ayah dan ibunya Rasulullah SAW itu terjaga dari pernikahan-pernikahan yang berbau sifat jahiliyah. Itu Rasul katakan dalam riwayat-riwayat yang lain, kharajtu min nikahin. Rasul katakan aku keluar dari pernikahan. Pernikahan itu adalah pernikahan yang benar. Nah, jangankan Rasulullah, orang musyrik saja ketika dia masuk Islam bersama istrinya, apakah pernikahannya itu dianggap tidak sah? Itu pertanyaan hukum nanti. Kira-kira gimana? Lihat orang ini dua-duanya suami istri jahiliyah. Udah nikah, udah punya anak, terus baru masuk Islam setelah udah punya anak. Apa tuh anak zina gitu? Enggak, ya jelas bukan. Bahkan Abu Lahab itu kan tabat ya ilahin, ma'afna anhu wa terus saya selalu nazar wa imra'atu. Kalimatnya wa imra'atu dan ceweknya si Abu Lahab. Ceweknya gimana? Ya kan? Istrinya ceweknya dia. Jadi yang sudah apalagi Nabi Muhammad SAW jelas. Jadi Rasulullah dilahirkan
dari pernikahan yang suci, kharajtu min nikahin, jelas Rasulullah keluar daripada hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahu lam jada sawman ismi tarakus sifah alam yusibuhu ma'aru min adama wa ila abihi wa ummihi. Salatun salatun buat itu jangan cuma dibaca, itu dipahami. Kalau kita pahami, itulah harusnya riwayat itu jadi pedoman kita seperti itu. Ya sekali. Ada pun sekarang gimana hukum orang tua Nabi Muhammad SAW? Ada akidahnya. Saya nggak bahas ini. Itu akidah, jadi akidahnya saya nggak bahas. Nanti panjang lagi seperti itu. Jadi cari ada tetap setelah wahyu, tapi kesucian dan penjagaan Allah terhadap Nabi Muhammad, kemaksuman itu semenjak Rasulullah lahir sudah dijaga oleh Allah Subhanahu. Dan kita harus berhindar daripada ajaran-ajaran dari Muhammad yang mencederai ajaran yang demikian. Ini akan merusak keyakinan kita, merusak keimanan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi berani-berani mengatakan sudah turun wahyu masih dikoreksi juga nabinya. Nabi kurang sempurna, masih ada kekeliruan, masih ada kejanggalan. Nabi masih belum bisa mengajarkan sahabatnya dengan baik dan benar. Lebih sesat dari ini. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga iman dan takwa kita semua seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Yang belakang silakan. Silakan. Mikrofon. Mungkin ada yang dari topik boleh. Benceng yang mana? Kata hadis Nabi tentang tolakul ilmi, itu sama boleh muslim. Ilmu yang dimaksud itu apa? Ini berat juga. Boleh. Kalau berilmi fardhiyah, ilmu-ilmu yang wajib tentunya. Ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ya, ilmu yang mensucikan Allah dari segala macam berbau syirik, gitu. Nah, ini enggak pernah ada ilmu-ilmu khusus. Ilmu yang khusus itu ada dalam Islam. Semua ilmu yang karena Allah, semua ilmu itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang fardhu di sini yang tadi fardhu itu ya salat, ya kan? Fardhu ini yang tadi iman kita kepada Allah, baca la ilaha illallah, memahami maknanya dengan baik dan benar. Ya kan? Ada pun yang lainnya bonus, ya. Yang lainnya bonus. Ya fardhu tadi kalau antum pengen buka saham ya fardhu antum belajar ilmu saham kan gitu. Antum pengen nikah fardhu belajar ilmu nikah. Ya antum pengen bagi waris fardhu belajar ilmu seperti itu. Ya saya rasa mungkin itu jawaban yang sederhana kalau kemana-mana nanti malah jadi repot seperti itu. Ya. Ini namanya tahsilul hasil ya, jawabannya udah jelas ya, udah jelas jawabannya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ini aja saya. Jadi pertanyaan Ustaz Khairul ini bagus sekali. Betul. Pantaslah beliau ini dipanggil Ustaz. Kalau katanya itu kan pantas. Nah sekarang perbuatan Nabi ketika dia belum diangkat jadi rasul, tapi tidak dikoreksi oleh Nabi sendiri, itu secara syariatnya untuk langsung menjadi sebuah syariat. Misalnya beliau pernah naik ke ke Gua Hira misalnya seperti itu ya. Itu kan sebelum dia jadi Nabi. Kemudian tapi setelah jadi Nabi, beliau kan tidak pernah lagi ke Gua Hira. Nah sekarang kegiatan tradisi ke Gua Hira itu Nabi nggak mengajukan para wahab melakukannya. gini. Contohnya ya, mungkin ada perbuatan lain. Gini. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah patut dicontoh. Hati-hati. Ya. Apakah saya tanya ini? Apa semuanya orang boleh jadi Nabi? Saya mau jadi Nabi biar saya jadi Nabi juga. Bisa nggak kira-kira? Motivasi kita untuk bisa mendapatkan wahyu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bisa. Bahkan Rasulullah sendiri secara eksplisit menjelaskan, sholat ini diwajibkan bagimu dan disunatkan bagi kalian. Misalnya sholat witir, ya, juga duha misalnya. Terus apa? Berkurban. Rasulullah mengatakan wah, tapi bagi umatnya tidak diwajibkan. Misalnya Rasulullah menikahnya boleh lebih dari, apakah itu boleh juga kepada umatnya? Nah, jadi ada namanya khususiyah, ada namanya khususiyah,
khususan yang hanya diberikan dan dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas Pak? Jadi apakah keguahiran adalah berupa syariat? Tidak ada syariat keguahiran itu. Mau apa namanya udah sekitar bertapa suluk. Musnah itu bukan itu kan cuma ini ya nanti coba masih musim tasawuf. Gak apa kita beda mazhab dalam hal itu. Jadi jangan disebut di sini lah. Soalnya kalau saya menjawab maka jadi sufi lagi. Jadi gini, oke, itu bukan masalah sunnah, sepakat kita. Ya, uzlah itu kan interpretasi terhadap sunnah, bukan sunnahnya. Uzlah itu nggak ada, sunnah uzlah itu nggak ada, ya kan? Yang ada sunnah hijrah. Kalau hijrah itu ada, ya kan? Tapi kalau uzlah, ya nggak ada. Ya, kalau uzlah bapak kamu ya apa? Jelas ya. Tapi jangan mengatakan orang yang uzlah juga berusaha. Lihat dulu uzlahnya apa ini, kan gitu. Kalau uzlahnya belajar, ya uzlahnya dia menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan minta dituruni wahyu ya kan, bertobat. Ya, seperti siapa? Al-Ghazali itu uzlah lebih 10 tahun di Suriah, di Syam, ya, di menara masjid jadi marbot tanpa ada orang tahu. Setelah dia menjadi imam besar di Madrasah Nizamiyah, dia hijrah, sudah dari situ, apa ya, diam aja. Nantilah banyak karangan-karangan bukunya seperti itu. Paham atau nggak ada kira-kira? Ya, banyak para ulama dan uzlah yang seperti itu. Tapi kalau uzlah yang bertapa, nungguin keluar asap tiba-tiba ini itu ya, itulah uzlah yang salah. Lu ini bukan fikih pertanyaannya, saya nggak terima pertanyaannya. Nggak terima. Tapi itu nanti kerana tasawuf. Ya, seperti orang tasawuf jangan menjawab pakai fikih. Fikih hanya menjawab ini dulu masalahnya harus jelas. Saya paling nggak mau tuh ngomong fikih pakai tasawuf, ngomong tasawuf pakai fikih. Nah itu ada hukum kan? Seperti yang saya sudah contoh-contohkan. Apa hukumnya bermain musik? Ini pertanyaannya fikih bukan Pak? Bermain musik pertanyaan fikih bukan? Fikih ya. Hukumnya bermain musik. Jawabannya gini. Musik yang diharamkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah suara gelas dan piring yang terdengar di tetangga-tetangga yang kelaparan. Loh, ini jawaban macam apa nih? Paham nggak? Ini namanya penipuan jawaban. Itu Anda pakai pendekatan tasawuf yang ditanya ini hukum fikih. Kalau hukum fikih itu jelas ini hukumnya gini. Kalau boleh kenapa? Kalau nggak boleh kenapa? Alasannya apa? Kapan boleh? Kapan nggak boleh? Itu omongannya Abdul Qadir Al-Jilani itu berbicara tentang maksudnya lain lagi ya, maksudnya ya kamu kalau ada orang kelaparan ya dikasih makan, jangan kamu makan. Itu bukan jawaban fikih, paham ya? Tapi kan orang awam, masya Allah ya jawaban yang saya tunggu. Dulu perkaranya harus jelas. Kalau ditanya fikih jawabannya fikih. Apa hukumnya orang yang sholat bergerak-gerak? Bukankah harus tumakninah? Tumakninah di dalam sholat ini pakai hukum fikih, jawabannya beda. Dijawab sama dia pakai tasawuf. Yang penting hatimu menyangkut kepada Allah. Walaupun kamu kayak gimana pun hatimu menyangkut kepada Allah sampai dikasih sesat. Akhirnya orang mau nggak pakai celana, muter-muter, nggak pakai baju. Yang penting hati nyangkut kepada Allah. Karena dia pakai tumakninah definisi tasawuf. Nanti tumakninah definisi tasawuf itu artinya kan jiwa yang menyangkut kepada Tuhan tanpa melihat fisik. Tapi kalau tumakninah dalam fikih, tumakninah itu sukunul a'dha bi mahalli, diamnya anggota badan pada tempatnya, tidak boleh bergerak. Beda nggak kira-kira? Itu lagi ya. Ini banyak nih, ya orang yang tidak mendudukkan masalah biasanya ini yang terkenal bagus-bagus ya. Ada orang awam tertipu Pak. Akhirnya kenapa? Akhirnya orang yang pakai fikih disalahin, kamu masih ranting, saya udah akar kan gitu. Akar apa ya? Akar ini ya, akar daun jeruk atau apa? Kenapa? Kalau udah akar tuh udah tak penting. Walaupun kita gerak sambil jalan, yang penting hatinya bersama Allah. Kan disebut tumakninah. Lalu itu tumakninah definisi suluk, bukan tumakninah definisi fikih. Jelas saya kira-kira. Sebaliknya, jangan orang berbicara suluk difikih-fikihkan. Enggak nyambung. Bicara suluk difikih-fikihkan. Orang lagi bicara hati, malahan difikih-fikihkan. Gak usah ngomong hati. Yang penting orang tuh yang nampaknya saja, yang zahirnya saja begitu. Lah dia orang lagi ngomong akhlak berbeda. Jadi dudukkanlah perkara. Itulah tadi Imam Rasulullah itu sudah mendikte para sahabat untuk cerdas dalam
bersikap, makanya yang menjawab juga orang sini jelas juga ya. Jadi jangan disamar-samarkan ya, tegas, fikir-fikir, sulut. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani sendiri yang mengatakan harus digabung keduanya, harus komprehensif keduanya baru orang itu bisa. Imam Malik dekatkan juga demikian, ya kan? Man tafaqaha duna tasawwuf faqad tafassaq. Siapa orang ya tafaqah, dia berfikih, mengerti fikih, tapi tidak memiliki ihsan dan akhlak budi pekerti yang baik, tidak memiliki tazkiyatun nafs pada jiwanya, maka dia menjadi orang fasik, mudah menyalah-nyalahkan orang seenak-enaknya. Sebenarnya wa man tasawwafa duna tafaqah, siapa orang bertasawuf hanya berbicara tentang prasangka hati, kelembutan jiwa, sucinya hati, tapi tidak mengerti hukum syariat, akan terzandak, maka dia menjadi orang yang zindik, ya, orang yang zindik. Wa man jama'a bainahuma, siapa orang yang menggabungkan antara nilai normatif dan purifikatif di dalam beragama, faqad tahaqqaq, maka inilah beragama yang benar. Jelas ya kira-kira seperti itu. Cukup ya Mas? Seperti itu. Kalau masih ada ya nantilah. Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan. Pertanyaan sekalian, saya pernah sampaikan kalau sudah tahu fikihnya, lalu tidak juga usul fikihnya. Iya. Yang kami tanyakan usul fikih ini maksudnya bagaimana? Terima kasih. Tadi sudah kita sedikit singgung ya. Jadi usul fikih sama fikih ini sesuatu yang jelas berbeda. Ya. Fikih itu adalah buah hasil daripada pencarian jawaban para mujtahid, para orang-orang yang kompeten. Nanti akan kita bahas itu di dalam subtema kita di perjumpaan akan datang. Siapa itu mujtahid, syarat-syaratnya mujtahid, kapan dia bisa berjihad atau tidak, dan derajat-derajatnya para mujtahid. Metode yang dia pakai itulah usul fikih. Jadi usul fikih itu bumbu-bumbu ramuan-ramuannya. Nanti udah jadi apa, nasi uduk, lontong sayur, itu fikih namanya apa ya kira-kira. Nah, usul fikih itu dasarnya, asalnya, asas yang dipakai untuk mengeluarkan hukum, ya seperti itu. Ya. Kalau usul fikih yang dipelajari keliru.